Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Renungan firman Tuhan dari Lukas 24, saya bacakan mulai ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Pada hari Tuhan Yesus bangkit, ada 2 orang murid pergi ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus bukan hanya perjalanan pulang kampung, tapi sebuah perjalanan melarikan diri dari kenyataan. Mereka meninggalkan murid-murid yang lain. Dan perjalanan ke Emmaus sebetulnya ada sebuah perjalanan yang berat, perjalanan dalam keadaan yang sedih, berduka, hopeless. Karena guru mereka, pahlawan mereka Yesus telah dibunuh seperti seorang penjahat. Maka harapan mereka, mimpi mereka tentang Yesus yang adalah Mesias yang akan mengubah dunia hancur seketika. Saudara, mereka mungkin sudah mendengar berita tentang Yesus yang bangkit, tapi mereka tidak percaya. Di dalam ayat 16 dikatakan ketika Yesus hadir tengah-tengah mereka, bahkan mereka tidak dapat mengenali Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka tentu masih berpikir Yesus ada di kubur, Yesus sudah mati. Sudah, kehidupan seringkali membuat kita terhalangi untuk melihat Yesus. Mata rohani kita seringkali ditutupi oleh berbagai kekecewaan, penderitaan dan pergumulan. 2 murid berjalan ke Emmaus. Saudara dan saya juga sedang menempuh sebuah perjalanan. Bukankah hidup ini adalah perjalanan? Ada pengalaman-pengalaman pahit, ada pengalaman-pengalaman traumatis, kecewa, putus asa, duka cita. Tuhan Yesus yang berjalan bersama 2 orang muridnya, hari ini juga sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Ada saatnya kita mengalami Emmaus dalam kehidupan kita, di mana kita merasa tidak sanggup. Kita berseru, "Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, di mana pertolonganmu? Aku tidak melihat Engkau ada." Tetapi Kristus yang bangkit, Kristus yang menang, sedang dan senantiasa menyertai bersama-sama dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Saudara, setelah berjumpa dan mengenal Yesus, 2 murid ini dipenuhi sukacita. Mereka bersemangat kembali. Perjumpaan dengan Tuhan mencelikkan mata rohani mereka. Dan saudara, mereka mengalami sukacita. Saudara, jangan hanya puas mendengar firman Tuhan. Jangan hanya senang mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Tetapi saudara harus punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Jangan hanya punya iman kata orang. Tapi saudara harus mengalami sendiri, mengalami Tuhan secara pribadi dalam perjalanan hidupmu. Kristus Tuhan yang bangkit. Dia hidup. Dia berjalan bersama kita. Dia ada di dekat kita. Dia menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.